Halo semuanya, seperti pada judulnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kerja Lapangan atau KKL. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Resa Pamungkas dengan NIM 20413244029 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2020, kelas B. Kali ini saya berkesempatan untuk membuat sebuah video mengenai dampak adanya pandemi COVID-19 dalam bidang ekonomi dan sosial budaya di daerah Kabupaten Kulon Progo, yaitu daerah tempat tinggal saya sendiri. Yang pertama, saya akan sedikit menceritakan mengenai daerah tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Nama Kulon Progo terdiri dari dua kata, yaitu kulon yang artinya barat dan progo artinya sungai Progo. Berarti Kulon Progo memiliki arti sebelah barat sungai Progo. Sungai Progo atau Kali Progo merupakan sebuah sungai yang membatasi kabupaten ini di sebelah timur. Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 kecamatan yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 pedukuhan atau dusun. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Wates. Lokasinya sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa. Kulon Progo banyak dikenal orang berkat objek wisatanya yang alami dan indah. Banyak wisatawan yang datang berbondong-bondong untuk mengunjungi beberapa objek wisata tersebut. Di Kabupaten Kulon Progo juga memiliki budaya lokal berbentuk tarian yang masih dilestarikan hingga saat ini. Contohnya tari angguk, pertunjukan Mahabharata, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, adanya pandemi COVID-19 ini membuat banyak objek wisata di Kulon Progo harus ditutup, sehingga beberapa masyarakat mengalami kerugian bahkan kehilangan pekerjaannya. Semua objek wisata yang ada di Kulon Progo ditutup sementara sehingga daerah tersebut tidak memiliki pendapatan sama sekali. Wates sebagai sebuah pusat kota di Kabupaten Kulon Progo turut merasakan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian masyarakat Kulon Progo sebagian melumpuh, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang asongan atau penjual di pasar. Karena pada masa pandemi ini, pusat hiburan seperti alun-alun kota Wates dan pasar ditutup beberapa hari sehingga masyarakat yang biasanya berjualan di sepanjang jalan di alun-alun terpaksa harus berhenti bekerja atau berpindah tempat jualan. Untuk mengetahui apa saja yang dikeluhkan masyarakat semenjak pandemi dan pasca adanya pandemi ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Suharyati yang kesehariannya bekerja sebagai penjual sembako di Pasar Wates Kulon Progo, yang mana beliau sangat merasakan akibat adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini. Berikut ini wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suharyati. Saya pedagang sembako di Pasar Wates Kulon Progo, Mbak, di lantai atas. Dampak dari adanya corona itu, Mbak, saya benar-benar merasa rugi. Jualan karena tidak ada masukan sama sekali. Itu juga teman-temanku sama-sama pedagang juga mengeluh begitu, tidak ada masukan karena pasar ditutup, nggak kayak dulu sebelum ada corona itu kita bisa mendapatkan uang, bisa mencukupi kebutuhan. Jadi sekarang ya benar-benar harus prihatin, Mbak, gitu. Ya sepi, Mbak, nggak kayak dulu sebelum ada corona. Yang jualan yang lain juga sepi, ya nang pasar juga sepi, nggak ada yang beli. Jadi ya beda banget lah sama ya dulu.
Sekarang sudah bebas Mbak, waktunya sudah tidak dibatasi, boleh berjualan, pembeli dan penjual itu sudah boleh beraktivitas seperti biasa. Jualan di rumah Mbak, saya tawarkan di grup, di status, di WA, di tetangga, teman, saudara. Ada yang datang ke rumah langsung, ada yang pesan, nanti diantar. Kalau sekarang di segala acara itu masih harus mengikuti protokol kesehatan Mbak. Misalnya kalau di tempat hajatan harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus kalau ada arisan, pengajian, senam gitu, tinggal sedikit yang ikut karena masih harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi seandainya tidak perlu-perlu banget ya jarang kumpul-kumpul, begitu Mbak. Saya juga mewawancarai Fajrinisa yang merupakan anggota muda-mudi di Desa Kedunggalih Pengasih Kulon Progo. Berikut ini wawancaranya. Halo, perkenalkan nama saya Fajrinisa, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dampak adanya pandemi COVID-19 di dalam bidang sosial budaya menjadikan kebiasaan baru dalam masyarakat. Contohnya misalnya ada sebelum masuk ke ruangan kita masih mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh, kemudian menjaga jarak. Selanjutnya juga ada contoh di dalam transportasi umum kita tidak boleh saling berbicara. Kemudian untuk berjabat tangan kita hanya digantikan dengan saling bertegur sapa saja. Kemudian aktivitas di luar ruangan juga ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19. Bahkan tidak jarang juga terdapat beberapa organisasi yang sudah bubar karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian banyak pedagang-pedagang yang mengalami kerugian karena adanya pandemi COVID-19. Namun sekarang akhir-akhir ini banyak masyarakat yang sudah lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan di pandemi COVID-19 ini. Banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, dan tidak melakukan segala protokol kesehatan yang ada. Bahkan tidak berjaga jarak dalam kerumunan ataupun di tempat umum. Nah, itu dia wawancara yang telah saya lakukan dengan Ibu Suharyati dan Fajrinisa. Dari wawancara ini diperoleh kesimpulan bahwa adanya pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam bidang ekonomi, hampir semua masyarakat, terutama mereka yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang, merasakan penurunan pendapatan karena sepinya pembeli. Bahkan beberapa dari mereka ada yang mengalami kerugian hingga bangkrut. Dalam bidang sosial budaya masyarakat, terjadi berbagai macam perubahan yaitu terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang semakin digalakkan di setiap tempat. Selain itu, banyak kegiatan masyarakat yang kurang aktif selama adanya pandemi ini, contohnya arisan, pengajian, dan kerja bakti. Sekarang pemerintah sudah mulai melonggarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga semua masyarakat Kabupaten Kulon Progo sudah dapat beraktivitas seperti biasanya. Kini alun-alun Wates sebagai pusat kota sudah kembali hidup dan ramai akan pengunjung. Para pedagang kaki lima juga sudah bisa berjualan kembali di sepanjang jalan di sekitar alun-alun. Para pedagang di pasar Wates juga sudah mulai berjualan seperti biasanya. Kegiatan-kegiatan seperti arisan dan kerja bakti yang ada di desa saya juga sudah mulai dilakukan dan pastinya tetap mengutamakan protokol kesehatan. Akan tetapi, seiring dengan hal tersebut, masyarakat sering mengabaikan adanya protokol kesehatan karena berpikir kalau sudah divaksin berarti tidak akan tertular virus corona. Sekarang ini banyak dijumpai masyarakat yang tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan juga berkerumun. Padahal COVID di Indonesia belum 100% hilang. Bahkan kini ada varian baru yaitu Omicron yang jauh lebih berbahaya.
Masyarakat nampaknya sudah mulai terbiasa dengan pandemi ini sehingga lalai dengan protokol kesehatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. See you.